Rekaman nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang sebuah program search engine sederhana menggunakan Jupyter Notebook atau Python. Ya, ini nama kelompoknya, ada 4 kelompok. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Dimas. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk langkah pertama, memasukkan sebuah library, string, pandas, napi, terus request, terus lalu membuat sebuah request dengan sebuah alamat HTTP yaitu bola.kompas.com. Lalu selanjutnya membuat sebuah objek HTML atau format HTML yang diberi nama shop dengan fungsi beautiful shop dan membuat sebuah retrieve array link, dan selanjutnya membuat sebuah array dokumen yang melakukan sebuah perulangan i di dalam link. Lalu request tadi diambil dan dimasukkan ke dalam R ini. Lalu beautiful shop tadi, objeknya dimasukkan ke dalam shop dan diberi ini membuat array lagi yang bernama send dan dilakukan perulangan untuk membaca semua dan ditambahkan sebuah dokumen sebagai combine paragraf ke dokumen. Ya, selanjutnya Mas Iksan. Mas Ilham, monggo. Kemudian akan saya lanjutkan. Untuk yang pertama yaitu sebelum clean data, kita import terlebih dahulu array, kemudian kita buat array dokumen clean. Kemudian pada perulangan dokumen, yang pertama kita lakukan adalah remove Unicode-nya. Kemudian dari result-nya itu ada R kemudian ada X00, kemudian remove mention-nya pada dokumen test, kemudian pada lower case the dokumen metest sebuah dokumen dari bawah, kemudian meremove function punctuation dengan pada dokumen test, yaitu di re-escape, kemudian cari lowercase the number menggunakan dokumen test sama dengan re.sub dokumen test dari dokumen testnya, kemudian adalah remove double space. Jadi jika terdapat double spasi maka akan dihapus, kemudian dokumen clean pada dokumen test itu akan nanti di clean pada array. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Isan. Oke, di sini kita import dahulu library dari sklearn untuk fitur extraction text. Terus habis itu kita import library dari sklearn TF-IT Factorized. Terus habis itu kita inisialisasikan objek dari Factorized itu. Dibikin objek namanya Factorized dari library TF-IT Factorized. Terus jika
dan itu kita ngefitkan datanya dan mentransformasikan sebagai vektor. Kita bikin variabel namanya x sama dengan vectorize dot fit transform itu, terus isinya adalah dokumen yang udah bersih tadi. Itu kita tadi yang apa, x-nya tadi itu dikonvert lalu ditranspose sebagai metrik. Variabel x-nya itu sama dengan x tadi, terus di to array, transpose to array. Terus habis itu kita create data frame-nya dan ngeset vocabulary-nya itu sebagai indeks. Nah, di sini yang df yang udah jadi itu df sebagai data frame-nya menggunakan library pandas. PD data frame sama dengan itunya datanya yaitu x, terus indeksnya vectorize get fitur name. Terus habis itu dilanjutkan sama Mas Alan. Baik, selanjutnya adalah kita tinggal buat sebuah function get similar article. Jadi di function ini nanti terdapat parameter key yaitu untuk query dan df untuk data frame. Jadi nanti dari key ini query yang dimasukkan nanti akan masuk ke parameter dan juga data frame-nya apa gitu. Nah, query-nya tadi akan di-convert menjadi query vektor dan ditransform. Lalu akan dikalkulate similarity-nya berdasarkan artikelnya. Nah, artikel itu nanti yang ada pada data frame-nya. Data frame yang sudah diproses pada atasnya sini. Lalu, ketika sudah di calculate similarity-nya, tinggal di sort value-nya. Nanti, yang similarity-nya paling rendah, nanti yang similarity-nya paling bagus, akan dimunculkan terlebih dahulu. Berdasarkan dokumen clean tadi ya. Dokumen clean itu dokumen yang sudah di term-term tadi ya, yang udah dihilangin kayak tanda-tandanya dan lain-lain. Setelah itu tinggal di print saja dokumen yang similar atau yang mirip. Nah, di sini kita coba menggunakan query namanya euro. Nah, query ini nanti masuk ke tinggal fungsinya dipanggil get similar article. Query-nya dimasukkan ke parameter dan data frame-nya, data frame yang dari sini tadi. Nah, nanti hasilnya akan muncul artikel yang memiliki cosine similarity tertinggi. Nah, di sini nanti akan memunculkan beberapa artikel menurut berdasarkan similaritasnya. Seperti ini. Ya, ini banyak sekali ya. Ini artikel yang ada di datasetnya tadi di bolakompas.com tadi. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.